seluruh dunia, orang-orang Iran di seluruh dunia itu melawan Khamenei. Nah, tapi kenapa Indonesia malah pro sama Khamenei, kan gila nih, ya. Seluruh orang-orang Turki yang keluar dari Turki itu tuh musuhnya Erdogan. Ada 2 juta orang Turki di penjara. Tapi Indonesia malah pro sama Turki. Gila ya, Indonesia ini sakit jiwa. Memang otaknya itu tadi ya, otaknya disilit, kepalanya isi nyata ini orang-orang Indonesia ini. Sampai kapan kamu mau bisa pintar? 2026, lihat. Kalau Prabowo tidak segera menggunakan tangan besinya, kalau Prabowo tidak segera memperbaiki atau berprinsip, ya jangan sok baik Prabowo. Kamu sudah tidak waktunya untuk sok baik. Ya kayak saya harus berani. Prabowo ini menurut saya orang yang masih mencari validasi, saudara ya. Dia ini orang yang masih mencari validasi, si Prabowo ini, saya heran. Saya ini orang nggak perlu validasi. Kamu mau ngomong anggap saya apa, emang gua pikirin, saudara. Saya tidak butuh validasimu. Tapi saya heran dengan Prabowo yang masih apa ya, masih mencari, butuh pengakuan bahwa dia orang baik. Shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom semua yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia. Kembali saya Dr. Joseph Paulsang, Nabi 26, beserta dengan rombongannya yang bebas merdeka. Kembali kita mengudara dan kita akan bicara tentang prediksi, ramalan, nubuatan 2026. Kemarin pertama saya sudah sampaikan ya, 2026 Indonesia ini akan tinggal kenangan, bubar, saudara ya. Kemudian nanti antikris juga akan muncul, ya, akan memperkenalkan dirinya. Mulai muncul di Indonesia antikris, di antikris ya, bukan sekedar antikris ya, karena dia nanti akan, antikris itu nanti deklarasinya di Iran, saudara ya. Udah dalam buku saya 2016 itu saya sudah banyak cerita itu ya. Tapi yang lucunya nanti dari Indonesia, saudara ya, mulai memperkenalkan dirinya ya, saudara ya. Nah, kemudian ramalan 2026 ini poros Israel, Saudi, Amerika, Uni Eropa, dan India ini makin kuat ya. Ya, kita sudah lihat di tahun 2025 ini bagaimana di 2025 ini mereka mengkristal ya, kecuali Inggris, karena Inggris itu terjual. Inggris itu sudah dikuasai sama Islam ya sekarang ini ya, karena bodoh si Charlesnya itu disandra sama Islam ya, saudara. Si Charles itu disandra sama Islam, dia pembunuhan itu di Al-Fayed itu menyimpan banyak misteri dan membuat si Charles itu lumpuh. Makanya si Elizabeth dulu itu yang mendiang Ratu Elizabeth sebenarnya tidak ingin Charles jadi raja. Jadi sampai matinya dia baru terpaksa ngasihkan kekuasaan ke Charles, sudah mati, ya kan? Tapi kan biasanya sebelum meninggal karena sudah tua dikasihkan, tetapi si Elizabeth sudah umur 100 tahun pun dia tetap bertahan ya, saudara, demi si Charles ini nggak benar soalnya. Dan sekarang terbukti begitu Ratu Elizabeth meninggal, jatuh Inggrisnya ke tangan Islam karena si Charlesnya disandra, dan si Charlesnya egois, dia harusnya menyerahkan ke anaknya, tetapi dia nggak mau ya, saudara ya. Dulu pernah ada isu bahwa Charles tidak mungkin jadi raja, tapi anaknya. Tapi Charlesnya nggak mau ya, padahal Charlesnya sini kena kanker prostat ya. Kacau nih, karena kebanyakan ngewek. Nah, ini sekarang kita lihat ya, bagaimana perkembangan nanti 2026 ketika seluruh dunia, Anda lihat Israel menjadi leader ya. Kalau Israel kan siapa saja pemimpinnya dia tetap leader. Kalau Amerika begitu nanti bukan Partai Republik, kalian selesai, saudara. Kalau Amerika tidak dipimpin oleh Partai Republik, kalian kelar, sudah tamat ya, jatuh tangan Islam. Jadi kalian harus pertahankan supaya Partai Republik yang memimpin ya. Kalau enggak ya kalian tamat, sudah selesai. Sejarah membuktikan bahwa Demokrat lah yang merusak Amerika. Ya. Nah, sementara untuk untuk
Eropa sendiri ya cuma tinggal Inggris saja pengkhianatnya ya kan. Yang lainnya solid, apalagi si Giorgia Meloni ini ya, waduh, itu luar biasa sekali Giorgia Meloni ini ya. Dia habisin bener-bener ya, dia habisin bener-bener itu orang-orang Islam di sana. Jerman juga sama ya, begitu kamu berani chanting pro Palestina, kamu digebuki sama polisi sudah di pinggir jalan. Ya kan, yang kamu lagi ngapain seret, mau kamu udah urusan laki-laki, perempuan lagi hamil pun diseret, orang tua pun digotong, udah urusan. Kalau kamu teriak di Belanda juga sama, kamu hati-hati saudara ya, walaupun saat ini apa namanya di Belanda ini terjadi pergerakan yang luar biasa, tetapi tetap partai pemilunya kan yang tetap dominan ya si Geert Wildernya, walaupun dia tidak mungkin bisa jadi perdana menteri, tapi dia tetap ini ya, tetap dia menjadi partai-partai yang cukup kuat ya, cukup kuat sekali di Belanda. Saya berharap saya suatu hari bisa ketemu Geert Wilder ya, untuk memperbaiki paling tidak untuk 2 tahun ke depan ya, supaya bisa terjadi satu perubahan di Belanda ya. Doakan saja saudara ya, sementara itu saya sambil memperbaiki bahasa Belanda saya supaya rapi saudara ya, karena bahasa Belanda saya masih belepotan. Dan ini saya setahun ini resolusi 2026 ini. Oh ya, saya turun berat badan saya saudara ya, selama 2025 ini berat badan saya turun 10 kilo, lumayan ya saudara ya, 10 kilo. Taunya dari mana ya, nimbang, sama memang celananya juga sekarang yang kekecilan masuk semua sudah ya, nomor, jadi udah enggak. Nah, cuman memang apa namanya resolusi 2026 adalah saya harus mulai olahraga ya, olahraga apa namanya stretching, terutama karena sudah di atas 50 tahun saya, dan Tuhan bilang umur saya bisa 70 tahun ya, dan saya nggak mau saya sakit-sakitan, karena saya apa namanya saya akan melakukan pekerjaan misi yang luar biasa justru di saat-saat ini ya saudara ya, pekerjaan misi yang saya dari bangsa ke bangsa-bangsa, bukan khotbah dari satu gereja ke gereja lain, bukan saudara ya, tapi saya akan menginjil di jalan dari satu kota ke kota yang lain di bangsa-bangsa, dan apa namanya menggerakkan kegiatan diakonia, memberi makan bangsa-bangsa sesuai dengan nubuatan yang Tuhan berikan, apa namanya destiny, visi yang Tuhan berikan kepada saya, Joseph ya, itu yang Tuhan berikan kepada saya, Joseph. Oke, makanya saudara yang ingin terlibat di dalam pelayanan bangsa-bangsa, bilang ya sama saya ya. Anda yang mungkin sudah pensiun atau terlalu kaya, atau Anda memang ini ya, kita nggak bisa membiayain, kita biaya sendiri semuanya, saudara ya. Tapi kalau ada yang mau membiayai kelebihan duit, boleh ya, dengan senang hati. Bukan jalan-jalan, saudara ya. Kalau kita ke bangsa-bangsa itu jalan, kita benar-benar penginjilan di jalan-jalan, kita membagi masak di jalan-jalan, saudara. Kita masak, kita membagi makanan, ya, dan kita mungkin akan, saya nggak tahu, apalagi Indonesia ini nanti ke depan akan ruwet sekali. Ya, Indonesia ini akan ruwet sekali, puyeng sekali. Sementara bangsa-bangsa tadi Anda lihat ya, Israel itu menolong banyak sekali, apa namanya, Israel itu banyak menolong bangsa-bangsa di Afrika ya. Coba kita cek ya, bangsa-bangsa mana saja yang ditolong oleh Israel ya. Negara Afrika. Negara Afrika mana saja yang dibantu Israel, dan dalam bentuk apa, hasilnya apa, saudara ya. Wah, Ethiopia ini ya saudara ya, luar biasa. Teknologi pertanian, pelatihan medis, kesehatan, kerjasama keamanan. Oh ya, Ethiopia ini menjadi 20 besar eksportir pertanian dunia, saudara ya. Ethiopia dari negara yang kering kerontang, kelaparan, sampai jadi negara yang sukses. Indonesia kalah sama Ethiopia ya. Indonesia kalah. Kenya, irigasi, ya TT sama tadi ya, keamanan anti terorisme, pelatihan pertanian modern, ya luar biasa, peningkatan hasil hortikultura, ya keamanan meningkat, Israel menjadi mitra teknologi. Uganda, pertanian, irigasi, peternakan, pelatihan militer, infrastruktur, air bersih,
Hasil pertanian skala kecil lebih produktif, hubungan militer cukup dekat, transfer keahlian lokal, Rwanda, ya teknologi pertamanya manajemen air, ya kerjasama keamanan. Rwanda ini yang ngeri itu saudara, yang isinya orang dibunuhin sih ya, di tengah jalan itu ya. AIDS juga HIV ya, Rwanda menjadi satu Afrika paling stabil. Sekarang menjadi negara Afrika yang paling stabil. Peningkatan produksi pangan, kerjasama teknologi. Ghana, banyak asilum dari Ghana ini ya saudara ya, pelatihan pertanian karena saking miskinnya. Tapi sekarang coba, sekarang Ghana ini menjadi lebih makmur. Nigeria ya, bantuan Israel keamanan, pertanian, pelatihan militer, hasil kapasitas. South Sudan, Sudan Selatan ya. Kalau Sudan Utara kan Islam itu yang fanatik gitu ya. Bantuan Israel, pertanian, irigasi, bantuan kemanusiaan, pelatihan kapasitas. Semuanya pertanian ya saudara ya. Maroko ya, bantuan teknologi air, pertanian, keamanan, intelijen, pariwisata. Senegal, Tanzania, Zambia, Malawi. Wih, banyak sekali saudara yang ngeri ya. Bantuan utama Israel di Afrika, teknologi pertanian, jelas ya, air, pelatihan militer, keamanan, karena banyak sekali orang-orang Islam yang teroris di sana ya, kesehatan medis, pendidikan, pelatihan SDM, bantuan kemanusiaan. Kesimpulan positif, ya, perketahanan pangan meningkat, transfer teknologi nyata, peningkatan kapasitas SDM lokal. Ini kritiknya apa? Kritiknya, ya, sebagian kerjasama militer dianggap kontroversial, tidak semua proyek merata ke rakyat kecil, sensitivitas politik terkait isu Palestina, ya, karena jadi mereka jadi pro Palestina kan, jadi pro Israel, ya. Coba saudara ya, bagaimana sekarang saudara ya, Indonesia itu saat ini di backup oleh Cina, ya, tetapi Indonesianya kurang ajar, ya. Ya, Indonesianya kurang ajar, tidak menghargai bantuan dari Cina, ya, berkhianat Indonesianya, malah orang-orang Cinanya banyak diuber-uber ya di Indonesia. Terus kemudian banyak ingkar ya masalah pembayaran, jadi marah Cinanya. Ya kemarin sempat ditagih ya, wah kelepet-kelejetan itu ya, ditagih itu apa, proyek WUS itu ya, wah kelojotan itu, akhirnya dibayar sama negara ya. Proyek rugi lah intinya ya, proyek rugi ada dibayar sama negara. Kacau Indonesia ini. Tapi coba kalau kamu ikut sama Israel saudara, tadi kita lihat ya video ya, selama setengah jam tadi kita putar setengah jam itu video, banyak sekali ya perkembangan Iran yang didemo habis-habisan sama rakyatnya di luar negeri dan di dalam negeri. Nanti saya tahun baru kita ada namanya Nina ya, Nina yang pemuritan kita dulu di Belanda ya. Masih terus ya. Sekarang Nina punya komunitas sendiri ya. Saya lupa ya, saya mau latih Nina sebentar ya. Itu nanti Nina akan saya coba ya latih, karena punya potensi bagus sekali Nina dan suaminya ya. Dia punya leadership yang bagus dan dia banyak berjuang ya. Papanya baru meninggal Nina kemarin ya. Terus Nina ya dari Persia ini ya, Nina sama Omid suaminya yang dulu sering ya sama kita ya di sini ya. Nina sama Omid itu sudah 3 kali ya live bareng sama kita. Nah, Nina sama Omid ini sekarang dia sedang melakukan propaganda ya untuk melawan Khamenei ya. Lihat ya, seluruh dunia, orang-orang Iran di seluruh dunia itu melawan Khamenei. Nah, tapi kenapa Indonesia malah pro sama Khamenei, kan gila nih, ya. Seluruh orang-orang Turki yang keluar dari Turki itu tuh musuhnya Erdogan, ada 2 juta orang Turki di penjara. Tapi Indonesia malah pro sama Turki, gila ya Indonesia ini, sakit jiwa. Memang otaknya itu tadi ya, otaknya disilit, kepalanya isinya tai ini orang-orang Indonesia ini. Bangga lagi ya sama Turki ya, bangga sama Turki, bangga sama Iran ya. Waduh, saya tidak mengerti dengan cara berpikir kalian orang Indonesia, benar-benar saya nggak mengerti. Memang lebih baik saya keluar dari Indonesia ya, memang lebih baik saya nggak di Indonesia, karena cara berpikir tadi kepalanya isinya tai, otaknya disilit, IQ-nya di selangkangan 69 semua kan. Ya memang begitu ya. Saya ngomong begitu, ya memang begitu, itu faktanya. Maksudnya siapa dihalus-haluskan bagaimana, memang begitu faktanya. Ya saudara ya. Nah sekarang kita melihat bagaimana nanti ke depannya. Kamu lihat India ya, India itu dari miskin sekali, sekarang menjadi pensuplai high tech saudara ya.
100.000 orang India ini ada di Israel untuk bekerja. Bekerja bukan cuma sekedar buruh kasar, tapi kerja high tech. Ada sekitar, sebentar ya, kemarin saya lupa ya, saya baca di jurnalnya. Orang-orang Cina di Israel itu malah Israel dengan Cina itu punya kerjasama yang bagus ya. Banyak orang-orang Cina itu menjadi dosen di Israel, di Technion ya, di Technion University. Wih, ngeri saudara ya, orang-orang Cina yang di Technion ini ya, pinter-pinter ya. Sampai gedek-gedek bahasa Inggrisnya bagus-bagus, ya bisa bahasa Ibrani pula, saya sampai minder ya. Mereka bisa bahasa Ibrani sehari-hari, saya nggak bisa ya bahasa Ibrani sehari-hari ya, karena nggak dipakai. Ya bisa kalau cuman sekilas-sekilas nanggap beberapa patah kata gitu, tapi kalau buat harian memang belum. Tapi kalau cuma sekedar buat order makanan bisa saudara ya. Tapi ya kagum saya sama orang-orang Cina ini ya, waktu ada mahasiswa teman sekelas saya itu di Haifa, dia ngomong pakai bahasa Ibrani, lancar sekali sama dosen kami ya. Waduh, minder sekali saya. Luar biasa. Tapi luar biasa ya, yang paling lebih luar biasa lagi, coba lihat ya, semua bangsa itu ya terlepas dari pro kontra dengan Palestina, mereka tetap kerjasama dengan Israel. Kecuali Indonesia tolol. Saya tidak mengerti. Memang otak kalian ada di silet, kepalanya isinya tahi. Mengapa ada bangsa yang begitu hebat begini, kamu malah musuhin? Kamu tidak harus setuju dengan Israel, tetapi zaman kajangan malah kamu tidak bekerjasama. Kan tolol kamu. Kamu tidak menggunakan akal sehatmu, tapi kamu menggunakan agamamu untuk bergaul. Kan tolol. Sampai kapan kamu mau bisa pintar? 2026 lihat. Kalau Prabowo tidak segera menggunakan tangan besinya, kalau Prabowo tidak segera memperbaiki atau berprinsip, ya jangan sok baik Prabowo. Kamu sudah tidak waktunya untuk sok baik. Ya kayak saya harus berani. Prabowo ini menurut saya orang yang masih mencari validasi, saudara ya. Dia ini orang yang masih mencari validasi, si Prabowo ini, saya heran. Saya ini orang nggak perlu validasi. Kamu mau ngomong anggap saya apa, emang gua pikirin, saudara. Saya tidak butuh validasimu. Tapi saya heran dengan Prabowo yang masih apa ya, masih mencari butuh pengakuan bahwa dia orang baik. Ya, orang mau anggap saya jahat, mau anggap saya apa, saya enggak urusan. Ya, yang penting saya melakukan yang terbaik. Kayak Gus Dur itu loh, saudara ya. Saya dengan Gus Dur itu saya angkat jempol 4. Buat saya beliau itu santo ya, buat saya. Terserah buat kalian ya. Buat saya Gus Dur itu santo ya, orang suci. Dia orang yang tidak butuh validasi. Dia orang yang tidak butuh pengakuan orang lain. Bahkan ketika dibilang, wah Gus Dur sudah murtad, sudah murtad, sudah murtad. Ya murtad ya gampang, syahadat lagi jadi Islam meneh. Gampang coba. Wah Gus Dur sudah dibaptis, dia masa bodoh. Ya kan, bahkan dia berani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya loh saudara. Gus Dur itu berani terang-terangan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya dia loh. Bahkan dia satu-satunya presiden Indonesia yang berani mendukung Israel. Dan di zaman Gus Dur kita makmur. Di zaman Gus Dur ada toleransi yang luar biasa di Indonesia. Di zaman Gus Dur baru tuh orang-orang Tionghoa merasa ya diakui sebagai warga negara. Ya SPKR kan dihapus zamannya Gus Dur. Ya kan SPKR, surat bukti warga negaraan Republik Indonesia. Rasanya kita kalau lagi ada haul Gus Dur itu kita perlu memperingati ya channel ini ya. Karena kita akan mentabiskan, menobatkan Gus Dur ini sebagai orang suci, santo di channel kita ini saudara ya. Itu orang suci ya, Gus Dur itu orang suci. Ya, dan menurut saya Gus Dur kok ya masuk surga ya. Menurut saya itu Gus Dur itu di surga loh bersama Tuhan Yesus tuh. Mungkin satu-satunya orang Islam yang di surga ya cuman Gus Dur. satu-satunya pejabat NU, satu-satunya presiden Indonesia yang ada di surga bersama Tuhan Yesus, satu-satunya orang Islam atau yang KTP-nya yang dibilang Islam lah, kan Yesus kan kiai kan, yang ada di surga bersama Tuhan Yesus, satu-satunya ya Gus Dur ini. Gila nih ya, saya ngeliat si Gus Dur ini memang jantenan bersama dengan Tuhan Yesus. Gus Dur ini ya luar biasa. Tapi
Gus Dur ini memang luar biasa, soalnya dia tidak butuh validasi, ya. Bahkan di dalam segala kekurangan, dalam sakitnya, di dalam kecacatannya, anak-anaknya pun tidak butuh validasi dari orang lain. Hanya berhati-hati anak-anaknya karena seluruh mata memandang. Akhirnya memutuskan untuk tidak berpolitik. Bagus juga ya. Bagus juga anak-anak itu. Saya melihat ini keluarga yang baik. Keluarga yang kompak ya, anak-anaknya kompak semua. Ya. Luar biasa, saya bilang luar biasa. Makanya ya, Santo Gus Dur ya, kita undang Santo Gus Dur. Santo Gus Dur ini ada di sorga bersama dengan Tuhan Yesus ya. Saya dulu sudah pernah saya sampaikan ya, saya mendapat penglihatan Santo Gus Dur bersama Tuhan Yesus, boncengan naik motor Vespa, saudara ya. Aduh, ini ide yang bagus, saudara ya. Oke, mungkin teman-teman kita bisa buat diskusi ya. Saudara fokus ya, jangan sumpah serapah yang tidak perlu, belum sudah anjing bangsat, jangan. Anda harus sampaikan dulu opininya. Karena begini, lalu kamu ungkapkan perasaan anjing bangsat, baru jangan belum baru muncul anjing bangsat, kamu ini orang sakit jiwa, baru nongol langsung anjing bangsat. Jangan sempat serap, sampaikan dulu opinimu apa, terus kamu boleh libatkan perasaanmu di sana waktu beropini begitu, tapi sampaikan dulu, belum udah ngamuk-ngamuk apa, opo nopo miso gitu, saudara. Jadi jangan ujuk-ujuk anjing bangsat. Kamu ini. Aduh, kacau nih. Oke, silakan teman-teman, sudah boleh ini ya. Saya sudah cukup pengantar dari saya, 15 menit saja, 20 menit ya. Saya sudah sampaikan parah Indonesia, parah ya. Parah Indonesia kan parah sekali. Saya prihatin ya, saudara ya. Saya prihatin. Saya yang nonton itu ngelihat ada orang mencoba, oh pasti aku pertolongan dari surga. Dada gundulmu peang, pertolongan dari surga gundulmu peang. Siapa yang menolongi kamu, saudara? Nggak ada. Pendetanya kikir, apologetnya, penginjilnya semuanya mata duitan, pendetanya mata duitan. Siapa yang menolongi kamu? Ya, emang orang Kristen bertambah. Siapa bilang bertambah? Orang cuma dari gereja satu ke gereja lain, ya kan? Cuman pindah dari gereja satu ke gereja lain, muter. Yang menginjilin ya orang-orang kayak saya ini. Ya. Para apologetnya yang murtad ini palsu semua. Aduh, wis jantenan. Dan nih Permesta nih kasih bicara nih, udah masuk Permesta, silakan Permesta. Langsung aja, jangan pakai lama.